Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10, Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Kali ini kami akan membahas materi mengenai teori konstruktivisme. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Salma Rahmawati sebagai pemateri pertama, Siti Ausuro sebagai pemateri kedua, dan Sophie Diana sebagai pemateri ketiga. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir filosofi pembelajaran konseptual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak secara tiba-tiba. Tokoh yang berperan pada teori ini adalah Jean Piaget dan Vygotsky. Teori konstruktivisme lebih memahami belajar sebagai kegiatan untuk membangun atau menciptakan pengetahuan dengan memberi makna pada pengetahuan sesuai dengan pengalamannya. Teori ini juga lebih menekankan pada proses daripada hasil. Penerapan teori belajar konstruktivisme sering digunakan pada model pembelajaran pemecahan masalah atau problem solving seperti pembelajaran menemukan atau discovery learning dan pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Adapun implikasi belajar teori konstruktivisme pada anak yaitu yang pertama, tujuan pendidikan menurut teori belajar konstruktivisme yaitu menghasilkan individu yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan atau persoalan yang dihadapi. Yang kedua, kurikulum dirancang agar terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksi oleh peserta didik. Yang ketiga, peserta didik diharapkan untuk aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai dengan dirinya sendiri. Sedangkan menurut Soprijono, pembelajaran konstruktivisme merupakan belajar artikulasi. Belajar artikulasi merupakan proses mengartikulasikan ide, pikiran, dan solusi. Implikasi konstruktivisme dalam pembelajaran terbagi menjadi beberapa fase, yaitu yang pertama, orientasi, merupakan fase untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik memerhatikan dan mengembangkan motivasi terhadap topik materi pembelajaran. Yang kedua, elisitasi, merupakan fase membantu peserta didik menggali ide-ide yang dimilikinya dengan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mendiskusikan atau mengembangkan pengetahuan dasar atau ide mereka. Yang ketiga, restruksi ide. Dalam hal ini, peserta didik melakukan klarifikasi ide dengan cara mengontraskan ide-idenya dengan ide orang lain. Yang keempat, aplikasi ide. Dalam fase ini, ide atau pengetahuan yang telah dibentuk peserta didik perlu diaplikasikan pada bermacam-macam situasi yang dihadapi. Dan yang terakhir, review. Dalam fase ini, memungkinkan peserta didik mengaplikasikan pengetahuannya pada situasi yang dihadapi sehari-hari, merevisi gagasannya dengan menambah suatu keterangan atau dengan cara mengubahnya menjadi lebih lengkap. Kelebihan dan kekurangan konstruktivisme. Kelebihannya, menurut teori konstruktivisme, pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari pikiran guru kepada peserta didik. Artinya, peserta didik harus aktif secara mental membangun pengetahuan berdasarkan kognitif yang dimilikinya. Teori ini lebih memfokuskan pada kesuksesan peserta didik
dalam refleksi atas apa yang telah diperintahkan dan dilakukan oleh guru. Atau peserta didik lebih didorong untuk mengkonstruksi sendiri pengetahuan melalui asimilasi dan akomodasi. Selain itu, dalam teori ini juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan pendapat dengan bahasa sendiri. Lalu, memberikan pengalaman yang berhubungan dengan gagasan yang dimiliki siswa atau rancangan kegiatan disesuaikan dengan gagasan awal siswa agar memperluas pengetahuan mereka. Dan memberikan siswa kesempatan untuk berpikir tentang pengalamannya. Adapun kekurangannya yaitu siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Tidak jarang hasilnya tidak cocok dengan hasil konstruksi para ahli. Lalu, teori ini menanamkan agar siswa membangun pengetahuannya sendiri. Hal itu justru memakan waktu lama dan berbeda-beda setiap siswanya. Dan kondisi tiap sekolah tidak sama karena sarana dan prasarana yang berbeda.